Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan pelajaran BTQ, baca tulis Al-Quran. Sebab Al-Quran bukan bacaan biasa, sehingga dalam membacanya pun mempunyai peraturan tersendiri yang dinamakan dengan ilmu tajwid. Ilmu tajwid yaitu ilmu yang dipergunakan untuk mengetahui tempat keluarnya huruf atau makhraj dan sifat-sifatnya serta bacaan-bacaannya. Tujuan mempelajari ilmu tajwid ialah agar supaya orang dapat membaca ayat-ayat Al-Quran dengan fasih, terang dan jelas, dan cocok dengan ajaran-ajaran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta dapat menjaga lisannya dari kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran. Sebab Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil ayat 4, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa rattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Jadi di dalam membaca Al-Quran jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru, sehingga banyak kesalahan yang kita lakukan. Mana yang wajib dibaca ijhar, mana yang wajib dibaca idgham, mana yang wajib dibaca ikhfa. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'an. Banyak sekali orang yang membaca Al-Quran, tetapi Al-Quran itu sendiri melaknatnya. Rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'an. Jadi ketika orang membaca Al-Quran tidak sesuai dengan ilmu tajwid, bukan Al-Quran memberi syafaat, tapi melaknatnya. Na'udzubillah min dzalik. Apa hukumnya belajar ilmu tajwid? Hukum belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah, tetapi mengamalkannya fardu ain. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang pandai membaca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid, sesuai dengan yang dianjurkan Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, untuk selanjutnya kita memasuki sekarang pelajaran yang pertama, yaitu mengetahui tentang cara membaca isti'adzah, basmalah dan surat. Kenapa diawali pelajaran ilmu tajwid ini dengan membaca isti'adzah, basmalah dan surat? Sebab Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 98, Fa'idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila engkau hendak membaca Al-Quran, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, oleh karena itu di dalam membaca isti'adzah, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan surat, itu ada 4 cara. Yang pertama, cara membaca isti'adzah, basmalah dan surat adalah qat'ul jam'i, diputus semuanya, memutus semuanya, memutus ta'awuz, memutus basmalah dan surat. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbat
yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu contoh yang pertama, memutus semuanya, memutus ta'awuz, basmalah dan surat. Yang kedua, menyambung basmalah dengan surat saja, menyambung basmalah dengan surat saja. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbas yada abi lahabin wa tabb. Sekarang yang ketiga, menyambung ta'awuz dengan basmalah saja, menyambung ta'awuz dengan basmalah saja. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbas yada abi lahabin wa tabb. Yang terakhir, menyambung semuanya, menyambung ta'awuz, basmalah dan surat. Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, tabbas yada abi lahabin wa tabb. Nah, itu 4 cara membaca ta'awuz, basmalah dan surat. Jadi diulang. Yang pertama, diputus semua, berarti waqaf ya. Ta'awuz waqaf, basmalah waqaf, lanjut surat. Yang kedua yaitu menyambung basmalah dengan surat saja. Ta'awuz waqaf, basmalah dan surat wasol. Yang ketiga, menyambung ta'awuz dengan basmalah, waqaf, kemudian surat. Yang terakhir, diwasol semua, disambung semua, ta'awuz, basmalah dan surat. Yang kedua, cara membaca basmalah di antara 2 surat. Basmalah di antara 2 surat. Dalam hal ini ada 4 macam. Yang 3 boleh dipakai, yang 1 tidak boleh. Yang pertama, memutus semuanya, memutus akhir surat yang pertama, basmalah dan awal surat yang kedua. Yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surat yang kedua. Yang ketiga, menyambung semuanya, menyambung akhir surat yang pertama, basmalah dan awal surat yang kedua. Contoh yang pertama, menyambung, contoh yang pertama, memutus semuanya. Di sini contoh surat Al-Ikhlas. Contoh surat Al-Ikhlas, yaitu surat Qul huwallahu ahad. Akhir surat yang pertama adalah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa
memutus semuanya. Yang kedua, contoh yang kedua, menyambung basmalah dengan awal surat yang kedua. Awal surat yang kedua apa? Surat Al-Ahad, ya. Berarti lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Waqaf. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab. Lihat, kalau menyambung berarti huruf yang terakhir hidup. Yang ketiga, menyambung semuanya. Akhir surat yang pertama, basmalah, dan awal surat yang kedua. Akhir surat yang pertama, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbas yada abi lahabin wa tab. Berarti kalau disambung semua, harokat yang terakhir dihidupkan semua. Yang keempat, yang tidak boleh dibaca, yang tidak boleh dipakai. Mana yang tidak boleh dipakai? Yaitu menyambung basmalah dengan akhir surat yang pertama. Menyambung basmalah dengan akhir surat yang pertama. Lalu diwakafkan. Kemudian memulai dengan awal surat yang kedua. Contoh, Ibu akan memberikan contoh yang tidak boleh dipakai. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahadum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tidak boleh dipakai. Kenapa? Karena nanti bisa disangka bahwa bismillah tersebut termasuk akhir dari akhir surat. Makanya tidak boleh dipakai, ya. Itu contoh untuk yang tidak boleh dipakai. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, demikianlah penjelasan tentang ilmu tajwid yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat, dan insya Allah lain kali kita lanjutkan kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.